Halo, ketemu lagi sama Kokorian. Kali ini Kokorian lagi ada di Asri Motor Jenggolo bersama CRC saya namanya Dila. Ayo kita lihat-lihat ke ruang tunggunya dulu yuk. Amin. Nah, ini ruang tunggunya. Ruang tunggunya bisa kalian lihat bengkel. Yuk sekarang ke bagian servis, penerimaan servis. Sekarang ke bagian servisnya. Ini bagian penerimaan tamu servisnya. Bagian MRA-nya. Sok kerja dong orangnya. Yuk lanjut ke bagian servisnya. Habis dari servis, sekarang kita ke tempat umumnya. Dimana kalau jualan mobil pasti harus ada showroomnya. Nah, ini showroomnya. Oke, sudah kita jalan-jalan, kita keliling Asri Motor Jenggolo. Kita sudah lihat area servisnya, kita sudah lihat area showroomnya, kita sudah lihat ruang tunggunya. So, kalau mau informasi lebih lanjut tentang Asri Motor, bisa follow sosial media kami di bawah ini atau dan ada channel YouTube kita. Jangan lupa like and subscribe di bawah ini. Ya, Jangan lupa ya guys. Jangan lupa ya. Nah, sebelum saya mau menjemput tamu spesial saya di hari kedua ini, jangan lupa kalau mau beli Toyota hanya di Toyota Asri Motor. Oke, see you. Oke, sudah perjalanan, kita mau jemput tamu narasumber hari kedua. Kita cari tahu siapa dia. Yang aku kasih kodenya adalah dia salah satu owner untuk makanan sehat. Jadi kita sekarang saatnya mau menjemput tamu kita yang kedua. Sabar ya, sembari menunggu. Ya, kita sudah mau sampai, kita sudah mau jemput narasumber kita kedua. Wow, rapi sekali dia. Ini iklan berjalan sekali. Oh, aku keluar. Halo. Iya. Baik. Kita ketemu sama narasumber kedua. Iya, gimana kabarnya bro? Baik-baik aja ya. Sehat-sehat bro. Semoga sehat terus ya. Oke. Nah, banyak tadi sesuai janjiku kepada kalian semua di sana. Ini merupakan clue-nya tadi kan lebih ke makanan sehat. Nah, ini dia owner dari makanan sehat. Boleh dikenalin dulu bro, namanya siapa? Oke, ini nggak boleh lepas masker ya? Nggak boleh ya? Protokol dong, tetap Kesehatan. jangan dulu. Kita tetap protokol lah. Di dalam kendaraan pun tetap harus menggunakan masker supaya meminim COVID-19. Oke, perkenalin namaku Rafa Nathanael. Oke, Rafa. Basically aku menemukan pola makan IT. Oh ya, jadi Rafa ini adalah founder dari Pola Makan ID. Nanti Instagramnya ada di sini ya. Kalian bisa cek, nanti kalian bisa follow, bisa tanya-tanya. Yang mau catering hidup sehat, mau bukan catering nggak harus hidup sehat sih, mau membuat pola makan menjadi lebih sehat.
bisa di follow di sini, namanya @polamakan_id ya. Yes. Ya, namanya @polamakan_id. Nanti bisa saya link description-nya ada di bawah, nanti bisa di follow aja. Nah, langsung aja Rafa. Kenapa sih Rafa ini pingin buat mendirikan pola makan ya? Dalam artian apakah itu hobi atau Rafa lihat peluang atau seperti apa sih? Awalnya sih pola makan ID ini ada karena kebutuhan pribadi sebenarnya. Oh, berarti benar-benar dari pribadi ya? Iya. Dari pribadi pingin merasakan hidup sehat, akhirnya bikin sendiri. Oke, Ini lanjut. kebetulan kita lagi ada di dekat kantor saya dulu. Oh, saya ya? kan dulu ngantor di DB Real Estate properti di sini. Oh, iya. Ini sebut merek gak apa-apa ya? Gak apa-apa, it's okay. Nah, di situ aku kan fresh graduate, pertama kali kerja aku ambil pekerjaan agent properti. Oh. Nah, di situ mulai merasakan apa namanya yang dialami semua orang yang baru masuk kerja, biasanya itu aktivitasnya semakin padat. Lebih padat daripada kuliah ya? Iya, bener kan? Nggak sempat Iya, olahraga. betul. Terus makan siang itu seadanya, ya kan? Iya, betul. Adanya apa sih biasanya? Aku tuh Indomie, Indomie, goreng-gorengan, nasi padang, ayam geprek dulu, ayam geprek, lagi booming ya nasi waktu itu. padang, benar. Oh, itu makanan bersantan semua itu. Iya, jadi kayak setiap hari udah pola makannya nggak bener, terus aktivitasnya kurang, kan cuma duduk aja kan di kantor, terus jarang olahraga. Nah itu akhirnya kehidupan office life banget ya jadinya ya. Terus lama gimana? kelamaan badanku ini mulai baju ngerasa nggak muat gitu kan. Tapi biasanya kalau cewek lebih peka ya. Kalau Iya, cowok iya, tuh iya. masih Agak- pede-pede aja. Iya sih, kalau cowok lebih kayak masalah berat badan nggak terlalu masalah kali ya. Tapi itu udah mulai mengganggu ya penampilan. ya. Aku cenderung dadanya jadi gambir. Oh iya, lebih kayak turun gitu ya jadinya ya. Kan nggak pede kan ya. Ya, apalagi kalau misalnya kita Aku ketemu kerja sama marketing kan. ketemu klien, Iya. ketemu apa, kalau penampilan nggak oke kan nanti juga mempengaruhkan Confidence-nya Confidence. juga turun ya. untuk ketemu dan dealing ya. Oke. Jadi masalahnya itu pakai baju juga milihnya susah ya kan. Beli lagi keluar uang. Nah, iya, bener. Iya. Terus waktu itu kantorku ruangannya marketing di lantai 2. Udah mulai kerasa naik tangga itu capek loh. Iya. Aduh, gimana kita lantai 4 ya? Iya, oke, lanjut. Oke. Dari situ aku ngerasa wah, ini pola hidupku udah mulai Nggak bener nggak nih. bener nih kalau Kurang dilanjutin. sehat nih. Umur waktu itu aku umur 23-24an. Udah kayak gitu. 4 naik dari lantai 1 ke lantai 2 udah ngap kali ya Heeh. bilangnya ya. Iya. Oke, Aktivitas oke. udah apa ya? Kurang kondusif, kurang Iya, prima. kurang maksimal, Kurang kurang prima. prima, benar. Oke. Di situ aku merasa wah aku mulai nge-gym gitu. Itu awal mulanya. Aku nggak pernah kenal sama dunia gym, angkat beban. Aku mulai diajak teman. Aku yang ngajak sih supaya dia bisa ajarin aku. Cari gitu. partner lah ya, tandem. Terus waktu itu akhirnya kita rajin gym tuh tiap hari. Beneran badannya tambah gede. Tapi istilahnya nggak lean, basah. Oh, Tahu oke. kan, Rian, ya? Tahu mungkin. Jadi- Karena saya juga anak gym ya, jadi Ah. saya tuh tahu kalau lean itu mungkin lebih untuk orang umum tuh kayak kering gitu loh. Jadi Nah. lebih kelihatan berurat kalau bakso. Iya. Jadi kelihatan berurat tapi gitu. Jadi apa namanya buff banget gitu loh. Iya, jadi Ototnya lebih membesar tapi fatnya masih tinggi. masih tinggi. Jadi badannya itu yang nggak kelihatan bentuknya lah ya. Ya. Gitu. Nah dari situ aku ditanya-tanya ke banyak orang, kok bisa ya? Aku ini udah fitness setiap hari, sudah nge-gym setiap hari, tapi kok masih kayak gini hasilnya kurang. Ternyata kuncinya adalah di pola makan. Iya, berarti bener juga ya, kata orang kita ngomong masalah kayak ke gym ya. Bener juga ya, kita mau latihan berat, mau latihan tiap hari, tapi kalau makannya ngawur ya kayak buang Tetep- uang di gym nggak sih? Akhirnya body goals-nya nggak Nggak tercapai. dapat. Gitu. Oke, berarti dari Rafa, dari keinginan pribadi yang kerja semakin pola hidupnya, kita ngomong pola hidupnya mungkin dari jam tidur, dari makanan, dari setingkat stres, itu kan Semua tuh mempengaruhi kesehatan. kan. Nah, salah satu faktornya adalah dengan asupan, sehingga kayak Iya. kamu menemukan bisa jadi peluang nih Iya. gitu ya. Oh, hebat juga nih, muda luar biasa. Itu suara Surabaya. Terus itu oke, kita lanjut aja. Jadi kita udah tahu kalau Rafa itu
dari peluang, dari hobi, jadi satu semua ya. Nah, ini buat orang-orang di luar sana nih, apalagi orang-orang yang notabene konsumen Toyota kan adalah keluarga, apalagi juga nggak hanya keluarga sih, akhir-akhir ini banyak orang-orang yang cari Toyota tuh dari generasi muda ya, maksudnya kita generasi yang kayak pasti. keluarga baru atau apa. Nah, banyak ini yang tanya gimana sih sebenarnya selain harus berlangganan makan di pola makan, gimana sih caranya selain itu untuk belajar nih cara pola makan hidup saya itu seperti apa? Apakah dengan cukup makan 3 kali sehari? Apakah harus dengan komposisi nasi yang banyak atau gimana sih? Nah, kalau aku belajar tadi kan dari aku juga kan baru di dunia fitness kebugaran nih. Fitness kan artinya kebugaran, bukan bukan tempat gym kan? Bukan, Beda. adalah Fitness. tempat kebugaran, betul. Fitness ini ternyata tadi aku udah belajar bahwa pondasinya itu adalah pola makan selain olahraga. Nah, kalau dari segi pola makannya sendiri ini ada 2 istilah yang harus kita tahu. Oke. Yaitu kalori dan nutrisi. Oke. Ya. Oke. Gampangannya seperti ini. Kalau ini kan mumpung konten mobil kan ya. Iya, oke. Nah, kalori itu seperti bensin. Bahan bakar ya, bahan bakar dalam tubuh. Untuk kita bergerak, bernafas, bahkan tidur itu kan butuh kalori. Iya, Selalu membakar kalori. banyak ya kan? materi. Banyak kalau saya baca buku itu kayak tidur pun tuh sebenarnya membakar materi, membakar kalori. Benar. Iya kan? Jadi makanan yang kita makan itu seperti bensin. Jadi akan menjadi energi. Nah, berarti tergantung apa yang kita makan, tergantung bensinnya mau Pertamax, Petrolet atau apa gitu kan? Iya, baik. Lanjut. Nah, hebatnya di dalam tubuh kalau manusia ini ya seperti tangki bensin. Oke. Energi yang kita makanan yang kita makan kalau nggak dipakai, aktivitas kita kurang, akhirnya akan di-store jadi lemak tubuh. Mungkin itu jadinya karat kali ya kalau di dalam mobil ya. Iya, baik. Oke. Anggapannya kalau kita kebanyakan lemak tubuh itu berarti aktivitas kita harus itu lebih banyak. sedang di bawah porsi makan kita. Gitu. Jadi gampangannya kalau mau membuang energi makanan yang jadi lemak tubuh itu ya harus dipakai dong. Caranya gimana? Makannya yang dikurangi, aktivitasnya atau aktivitasnya yang ditambah. Berarti kayak ada 2 pilihan ya. Pilihan pertama adalah kalau misalnya kamu sudah beraktivitas banyak, berarti ya selain aktivitasnya kamu bisa ditambah, makanannya tetap harus dijaga. Kedua, kalau emang merasa kekuatan fisiknya tidak mampu untuk aktivitas yang banyak, bisa jadi makanannya dikurangi. Mungkin bukan dikurangin kali ya, kalori. Ditata pola makanannya kali ya. Betul. Itu kata kunci yang pertama, kalori. Nah, jadi yang dari nutrisi, porsi makan gitu. Kalau yang nutrisi? Nah, kita kan tadi mengenal kalori itu ada defisit kalori sama surplus kalori. Nah, itu juga nggak bisa sembarangan. Oh, kalau gitu aku boleh makan apapun asal kalorinya sesuai angka hitungannya. Kita ada hitungannya ya. Orang umum bisa nggak sih, Rafa, ngitung kalori yang dia makan tuh? Misalnya nih kayak aku kan nggak tahu tentang nutrisi, maksudnya nggak tahu cara menghitungnya. Mungkin bagi orang awam, cara hitung kalori itu paling gampangnya gimana sih? Kalau misalnya kita beli makanan kayak snack, kayak ya makanan ringan, itu kan dibaliknya kelihatan tuh total kalori berapa dengan takaran saji. Nah, kalau misalnya kayak kita nggak tahu nih, tiba-tiba kayak misalnya, aku lagi pingin makan nasi padang, aku lagi pingin makan ayam geprek, itu berapa kalori ya? Gitu tahu cara taunya gimana? Sebenarnya sih karena makanan itu adalah energi, sebenarnya semuanya tuh bisa dihitung dengan cara apa? Diukur, ditimbang. Nah, itu yang kurangnya kalau di Indonesia kan semuanya nggak pasti ya. Kamu pasti. Satu centong nasi itu bisa berapa gram, semua orang beda-beda. Nah, kalau mau akurat ya harus menimbang makanan memang. Nah, terus kita kan sekarang udah ada Google kan ya, gampang. Tinggal 100 gram nasi itu berapa kalori, itu semua ada hitungannya. Sebenarnya itu mudah, tinggal perkalian dan ditambah-tambah. Makan nasi berapa kalori, makan ayam berapa kalori. Yang susah tuh kalau ayamnya digoreng. Wah, minyaknya aja minyak itu berapa kalori, ya kan? Nggak tahu. Makanya kalau bisa lah, kalau lagi diet memang menghindari minyak goreng. Deep fried itu adalah cara masak yang paling
buruk ya. Ya. Karena nutrisinya udah berkurang, kalorinya tinggi. Tapi yang paling buruk tuh yang enak ya, apa? Iya, yang disukain makanya itu. Ingat, berarti tadi tambah poin 1 ya buat kalian para sobat-sobatku asli motorku di sana. Kalau mau diet, kita ngomongnya diet sehat ya. Itu adalah kurangin makan gorengan. Bukan berarti enggak ya. Iya. Kalau emang di rumah adanya makanan yang tergoreng, ya sudahlah, daripada nggak makan nggak apa-apa. Tapi yang penting dikurangin, Iya. jangan terlalu banyak makan Benar, gorengan. Tubuh itu setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Proteinnya harus berapa? Protein itu untuk menyusun otot Oke. atau sel-sel yang rusak. Misalnya kaki yang luka, misalnya ada luka, itu butuh protein. butuhnya protein. Oke. Terus kalau kita angkat beban, kan otot kita tuh dirusak tuh. Dipecahkan katanya Dipecah, orang dipecah. Itu butuh protein. Oke. Gitu. Jadi hati-hati kalau olahraganya kalau orang Surabaya Iya, bilang ya. terlalu keras ya, geng. Terlalu keras. Ya. Itu bisa jadi Tapi harus kalau asupan proteinnya proteinnya. kurang, Nah, nanti malah cedera otot. Jadi protein juga itu paling penting dan sayangnya paling diabaikan di Indonesia. Biasanya kita makan nasinya banyak, Nah, terus lauknya kita sedikit. ngomong Iya. satu-satu dulu lah ya. Tadi ada protein, karbohidrat sama lemak. Oke, so katanya protein kan jarang banget dimakan sama orang tuh. Nah, Iya. kira-kira protein Porsinya yang paling gampang dimakan dan sebenarnya Hmm. ada di sekitar kita nih gitu loh. Tapi kadang sering terlupakan tuh apa sih kadang? Protein, telur. Telur. Iya, Itu. telur mah gampang ya. Gampang banget. Iya. Oke, Orang selain telur? bodybuilding aja makan telur cukup ya kan? Iya, aku lihat. Telur itu bagus banget. Telurnya itu telur putihnya atau yang kuningnya atau semuanya? Semuanya sehat sih kalau yang aku pelajarin selama ini ya. Oh. Kan itu ada orang yang bilang, wah dimakan putihnya aja. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih makan Makan semua. putihnya aja. Makan Nggak semua makan kan? semua, Iya. iyalah. Males misah-misahnya sih. Malah lebih masalah itu telurnya digoreng. Percuma kalau putih telur tapi digoreng. Tapi ya. omelet tuh enak loh, Bro. Oh nggak apa-apa sih kalau. Omelet masih nggak apa-apa ya? Daripada yang Telur goreng. kocok goreng gitu? Iya. Oh. Omelet yang pakai mentega sedikit. Iya, waduh, ya, oke, ya, boleh. Terus protein apa lagi? Protein, telur. Tempe bro. Tempe itu Tahu tinggi tempe. lebih Tahu- bagus tempe. Lebih bagus tempe ya, iya sih. Itu Kalau lebih kedelai ya. tahu udah banyak airnya. Oh, ya kan? iya, betul. Tempe bagus. Itu terjangkau banget, gak ada alasan itu. Iya, itu Untuk itu aman. hampir di semua Protein. warung lah ya, kita nggak ngomong Iya. restoran ya, hampir di semua warung semua jual tempe lah. Apalagi kalau tempe sudah sampai luar Iya. negeri mah. Tapi jangan dikasih tepung digoreng, sama aja. Ya itu diingat, berarti tempenya harus kayak semacam tempe bacem. Boleh lah ya. Kukus. Tempe Enak kok ya. kukus, boleh. Terus ayam. Nah, ayam sendiri bagian tubuhnya itu juga Dada ayam. beda-beda. Nah, dada ayam itu yang proteinnya paling tinggi, lemaknya paling rendah. Iya sih. Tapi cuma- kalau makan nasi putih lagi, lebih suka nasi putih sih. Karena nasi putih itu Iya. memang lebih manis ya. Oh, itu lidah orang Indonesia, Rafa. Iya. Berarti Rafa adalah orang Indonesia. Iya dong.